Ayat hari ini adalah Markus 14, ayat 10-21. Mari kita baca bersama. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Amin. Ada kesalahpahaman yang sering kita lakukan dalam menjalani kehidupan iman kita, yaitu sikap yang berkata, "Itu bukan aku kan?" Dalam nas hari ini, ketika Yesus berkata, "Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku," para murid menjawab, "Bukan aku, ya Tuhan. Bukan aku, ya Tuhan." Jika kita merenungkannya, kita seringkali berpikir seperti itu dan menjalani kehidupan iman kita dengan sikap yang sama. Sebagai contoh, ketika kita melihat bangsa Israel di Perjanjian Lama menyembah patung anak lembu emas dan berhala-berhala bangsa asing, kita seringkali membaca firman tersebut dengan sikap, "Itu bukan aku. Itu bukan aku." Maksudnya adalah, kita menganggap kisah bangsa penyembah berhala di Perjanjian Lama sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita, dan hanya melihat peristiwa itu dari sudut pandang orang ketiga, sambil menganggap betapa bodohnya mereka. Siapa di antara orang-orang yang menyebut dirinya Kristen yang akan menyembah patung anak lembu emas dan berhala? Hampir tidak ada. Oleh karena itu, kita cenderung merasa kasihan dan mencibir ketika melihat bangsa penyembah berhala di Perjanjian Lama. Tetapi kita menganggap kisah itu tidak ada hubungannya dengan kita. Demikian pula, ada bagian dalam surat Galatia yang berbicara tentang perbuatan daging, dan kita cenderung menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak berlaku bagi kita. Jika Anda melihat Galatia pasal 5, di sana disebutkan tentang perbuatan daging sebagai berikut. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh mecah, kedengkian, kemabukan, pesta poradanya. Apakah ada di antara hal-hal ini yang berlaku bagi Anda? Berapa banyak? Mungkin ada beberapa, tetapi hampir tidak ada. Kita cenderung menganggap perbuatan daging ini sama sekali tidak berlaku bagi kita dan menjadi terlena dalam iman kita. Tetapi, apakah benar demikian? Apakah hal-hal ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya? Sesuatu yang cukup kita sesali dan waspadai sedikit, lalu bisa kita anggap enteng? Tentu tidak. Saya hanya menyebutkan beberapa hal, tetapi kita seringkali melakukan kesalahan seperti ini saat membaca Alkitab. Mungkin Anda tidak, tetapi saya rasa saya sering melakukannya. Dalam nas hari ini, muncul kisah tentang Yudas Iskariot. Selama ini, ketika saya membaca kisah-kisah Yudas Iskariot, saya sepertinya melihatnya dengan sikap, "Itu bukan aku." Saya rasa saya pernah berpikir, bagaimanapun juga, aku bukanlah orang yang akan menjual Yesus demi beberapa keping uang. Aku tidak akan sejauh itu. Itu bukan aku. Akan tetapi, setelah saya merenungkannya, saya menyadari bahwa saya pun bisa menjadi Yudas Iskariot. Melalui firman Tuhan pada hari Minggu kemarin,
kita telah mendengar bersama tentang bagaimana Yudas Iskariot sampai menjual Yesus. Selama 3 tahun terakhir, Yudas Iskariot telah percaya kepada Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat, dan mengikutnya. Namun, melihat situasi yang berkembang, sepertinya bukan kemerdekaan atau keselamatan yang akan didapat, bahkan modal pun tidak akan kembali. Yesus terus-menerus berbicara tentang kematiannya di kayu salib. Tidak ada tanda-tanda sama sekali bahwa ia akan mengalahkan Roma. Pada titik itu, Yudas Iskariot sudah selesai dengan perhitungannya. Karena merasa sangat disayangkan telah mengikut Yesus selama 3 tahun terakhir, ia pun menjual Yesus dengan pikiran, mari kita jual Yesus untuk mendapatkan setidaknya 30 keping perak. Setidaknya, kita masih punya 30 keping perak. Yudas adalah orang yang menjalani kehidupan iman yang penuh perhitungan. Baginya, give and take harus jelas. Ketika Yudas pergi kepada para imam kepala untuk menyerahkan Yesus, bagaimana reaksi mereka? Ayat 11 mengatakan, mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Dikatakan bahwa mereka gembira. Pada akhirnya, Yudas Iskariot menjadi orang yang menyenangkan para imam kepala, bukan Yesus. Injil lain bahkan menggambarkannya dengan mengatakan bahwa iblis masuk ke dalam Yudas Iskariot. Fakta bahwa iblis masuk ke dalam Yudas Iskariot berarti apa yang dilakukan Yudas bukanlah pekerjaan Tuhan, melainkan pekerjaan iblis. Itu adalah rencana setan iblis untuk menghalangi dan meruntuhkan karya keselamatan Tuhan. Dari sudut pandang itu, kita dapat melihat bahwa Yudas Iskariot tidak menyenangkan Yesus, melainkan menyenangkan setan iblis. Melihat sosok Yudas, kita merenungkan iman kita. Kita seharusnya menjalani hidup yang menyenangkan Yesus. Tetapi kita diajak untuk merenungkan seberapa banyak kita hidup untuk menyenangkan Yesus. Kita diajak untuk merenungkan apa ada di dalam diri kita Mosep yang lebih banyak berbuat baik untuk iblis dan menyenangkannya daripada menyenangkan Yesus. Dalam kehidupan sehari-hari Anda, seberapa banyak Anda hidup untuk menyenangkan Yesus? Seberapa besar kaitan antara motivasi pikiran, perkataan, dan perbuatan Anda dengan sukacita Tuhan? Saya sungguh berharap agar semua pikiran, perkataan, dan perbuatan kita dapat menjadi sukacita bagi Tuhan. Lalu, apa artinya secara konkret menjadi sukacita Tuhan? Ketika kita merenungkan nas hari ini, menjadi sukacita Tuhan berarti menikmati persekutuan dan relasi yang mendalam dengan Tuhan. Ada beberapa ayat dalam nas hari ini yang menunjukkan bagaimana perasaan Yesus terhadap Yudas dan para murid. Ada frasa salah seorang dari ke-12 murid itu yang muncul di ayat 10 dan 20. Lalu ada frasa, dia yang makan dengan aku, dan dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku, yang muncul di ayat 15 dan 20. Frasa-frasa yang diulang ini membantu kita memahami bagaimana Yesus memandang Yudas dan para murid, serta apa yang ia inginkan dari mereka. Ungkapan, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan dia yang makan dengan aku dan mencelupkan roti ke dalam satu pinggan, berarti mereka adalah pribadi-pribadi terdekat dan akrab dengan Tuhan. Mereka sedang bersekongkol untuk mengkhianati dan menjual Yesus. Mereka juga sama sekali tidak tertarik pada kehendak Yesus untuk memikul salib, dan malah sibuk berebut kedudukan yang tinggi. Para murid menjauhkan diri dari Yesus dan menjalani kehidupan yang terpisah darinya. Namun demikian, meskipun begitu, Yesus tetap tak menganggap mereka sebagai pribadi yang paling dikasihi. Murid yang paling ingin ia kasihi, dan pribadi yang dengannya ia ingin berbagi hal-hal yang paling berharga. Ini berarti tempat itu masih terbuka. Jadi kembalilah. Tinggalkanlah tempat di mana engkau menjauhi dan mengkhianati Yesus, dan kembalilah ke tempat di mana engkau berbagi kasih denganku. Begitulah Yesus mengundang dan memanggil para muridnya. Ungkapan salah seorang dari ke-12 murid itu adalah ungkapan yang sangat mulia. Bukan salah satu dari orang banyak, bukan salah satu dari 150 jemaat, tetapi salah satu dari 12 murid yang menjadi idaman semua orang. Salah satu dari mereka. Ia memandang dan manggil mereka sebagai pribadi yang paling berharga. Hal yang sama berlaku untuk makan bersama, berbagi meja makan. Makan bersama menunjukkan bahwa mereka yang berbagi meja makan adalah orang-orang yang sangat dekat satu sama lain. Yesus akan segera memikul salib, tetapi ia ingin memecahkan roti dan berbagi cawan dengan murid-murid terkasihnya untuk meneguhkan kasih dan sayangnya kepada mereka, serta berbagi hati dengan mereka. Yesus memanggil para murid ke dalam tempat kasih dan persekutuan itu. Kembalilah, pintu masih terbuka. Aku masih mengasihimu. Aku akan mati di kayu salib untukmu. Inilah pesan yang sedang ia sampaikan.
Oleh karena itu, menjadi sukacita Yesus tidak lain adalah memiliki persekutuan yang paling dalam dengannya. Ini bukan tentang meminta kesetiaan atau pengabdian yang luar biasa. Tuhan hanya ingin kita berdiri di hadapannya secara pribadi, satu lawan satu, tanpa segala aksesori atau perhiasan yang memberatkan, tanpa perhitungan, hanya memandang keindahan satu sama lain, menjadi sukacita satu sama lain, dan saling mengasihi serta bersukacita dalam persekutuan itu. Saat ini, sekolah doa masa Prapaskah sedang berlangsung dengan giat. Kita telah melewati minggu ketiga dan minggu ini akan memasuki pertemuan minggu keempat. Salah satu materi dalam kelas itu adalah seperti ini. Saat kita berdoa kepada Tuhan, kita berlatih untuk berdiri di hadapan Tuhan. Tetapi pengajar mengatakan bahwa ada rintangan-rintangan yang menghalangi kita untuk berdiri dengan benar di hadapan Tuhan. Beliau mengatakan bahwa semua rintangan itu harus disingkirkan agar kita dapat berdiri sebagai individu di hadapan Tuhan. Apa sajakah rintangan-rintangan itu? Keinginan-keinginan yang secara naluriah dimiliki manusia. Keinginan-keinginan itu bisa menjadi rintangan. Keinginan-keinginan seperti apa yang ada? Ada kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan rasa hormat dan kasih sayang, kebutuhan akan kendali dan kekuasaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Ini adalah keinginan yang dimiliki oleh setiap manusia. Tentu saja, keinginan-keinginan ini sangat diperlukan dalam menjalani hidup. Namun, hal-hal itu menghalangi kita untuk berdiri di hadapan Tuhan. Singkatnya, jika saat kita berdoa, saat kita berhadapan dengan Tuhan, kita mencurahkan semua keinginan kita kepada Tuhan. Dan berdoa dengan hati yang mengharapkan dan menginginkan sesuatu dari Tuhan, kita tidak akan dapat menikmati persekutuan yang utuh. Tentu saja, berdoa dengan sungguh-sungguh dengan pokok-pokok doa dan menyampaikan keinginan adalah awal yang sangat baik untuk berdoa. Namun, jika kita benar-benar ingin menikmati persekutuan yang mendalam dalam pelukan Tuhan, kita harus melepaskan semua harapan dan imbalan, melepaskan semua keinginan itu, dan hanya berdiri sebagai individu di hadapan Tuhan, hanya memandang Tuhan dan bersukacita di dalam Tuhan. Barulah saat itu, kita akan menikmati persekutuan yang mendalam dengan Tuhan, dan benar-benar mengalami Tuhan. Kehidupan seperti itulah yang dapat disebut sebagai kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Pasti Yesus merasa sangat kesepian. Murid-murid lain kecuali Yudas berkata, "Bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan." Menunjukkan niat mereka bahwa mereka tidak akan menjual Yesus. Tetapi, saudara-saudari, sebenarnya jawaban itu bukanlah jawaban yang jujur dan percaya diri. Sebenarnya, mereka juga adalah orang-orang yang sama sekali tidak peduli pada kehendak Yesus dan saling berebut untuk menjadi yang terbesar. Mereka kekanak-kanakan. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku," mereka hanya terkejut dan dengan nada yang menuntut pengakuan tidak bersalah, mereka berkata, "Bukan aku ya Tuhan. Bukan aku ya Tuhan." Bagaimana rasanya ketika mencoba melihat diri sendiri dengan jujur? Rasanya menakutkan untuk melihat ke dalam batin sendiri. Tidak ada dengan berkata, "Bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan." Mereka seolah-olah melarikan diri dari situasi itu. Betapa kesepiannya Tuhan saat itu. Ia harus menanggung jalan misi itu seorang diri. Betapa besar kesunyian yang dirasakannya. Dapat dikatakan bahwa Yudas memiliki hubungan bisnis dengan Yesus, bukan hubungan pribadi. Hubungan kita dengan Yesus tidak boleh seperti itu. Saat kita melihat kisah Yudas, kita harus membuang sikap iman yang menjawab, "Bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan." Ini adalah wujud iman yang pengecut. Ini adalah hati yang keliru yang berusaha menghindari batin yang tidak bersih. Kita harus melepaskan semua hati dan sikap yang keliru ini dan berdiri sebagai individu di hadapan Tuhan. Semoga kita menjadi orang yang melepaskan semua harapan dan keinginan manusiawi kepada Tuhan dan hanya memandang Tuhan sebagai Tuhan dan bersukacita di dalamnya. Semoga kita menjadi orang yang bersukacita karena Tuhan, oleh karena Tuhan. Saya dengan sungguh-sungguh memohon agar masa Prapaskah ini menjadi waktu di mana kita berjalan di jalan salib bersama Tuhan, dengan hanya mengucapkan syukur kepada Tuhan yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita, menerima kasih-Nya, dan bersekutu dengannya.